semoga kuat untuk menghadapi hari ini. Selamat berpuasa kembali. King, kita cerah ya King berdua ya. Cerah banget. Berdua yang cerah. Iya cerah-cerah. Baju mah nggak masalah, cerah atau enggak yang penting hatinya cerah. Ya, berbunga-bunga. Tadi sahur pakai apa King Nasar? Aku pakai nasi beras mati yang panjang-panjang. Oh iya, sama lauknya. Lauknya itu ada macam-macam deh, nggak bisa disebutin karena karena memang belanjaannya kan kalau bulan. karena memang kalau sahur aku mewah gitu. Ya, semua serba mewah ya King. Iya. Orang Kalau kacang aku- panjangnya aja dikasih kristal Swarovski kok. Kacang panjang. Aku bikin kari ayam, Kari ayam. sambal terasi. Sama siapa kak sahurnya? Ya sama mami aku. Sama mamiku dong, mamiku kan datang dari Siapa Jember. kamu sahurnya? Mamiku. Apa masak apa aja kamu? Mamiku. Kamu masak apa aja? Kari ayam, Kari ayam. sambal terasi, terus tempe dikasih tepung gitu, dikasih lada, dikasih bawang putih, digoreng. Enak Kalau banget. kamu apa Rian? Aku tadi pagi, aku waktu sahur makan pepes. Pepes apa? Pepesan kosong. 11 aku sahurnya. Gak apa-apa, yang penting di pagi-pagi ambiar gak boleh kosong karena kita akan memberikan hadiah dan pahala. Iya. Nggak ada yang kosong kalau Hadiah di berbagi sini. bersama. Kemarin aku kan ke acaranya Kang Emil ya, Iya. semuanya warga Bandung di sana. Ih, mereka bilang katanya tiap hari nonton pagi-pagi. Terima kasih. Selamat pagi, Bandung. Kang Emil mampir ke The Castello Subang ya. Emil belum pernah datang ke sini. Kang Emil bilang mau Iya. ke sini. Dia udah datang ke sini ya. Mau dia. Sama Kang ibu. Emil. Sama Kang Emil bukan cuma Bandung, tapi Jawa Barat juga. Wilujeng Iya. Anjing, wargi Wilujeng Jawa Anjing. Barat. Iya. Selamat menyaksikan pagi-pagi ambiar. Kang Emil. Buat sobat ambiar, tapi seperti biasa ya, pagi hari ini kita juga sama akan terus berbagi berkah buat sobat ambiar. Iya. Karena kita punya hadiah yang banyak banget dalam ambiar berbagi berkah. Caranya gampang banget buat kalian yang mau ikutan kuis, bisa telepon ke nomor ini 021 79 1877 11 untuk wilayah Jabodetabek. Lalu untuk di luar Jabodetabek 02179187700 dengan menyebutkan passwordnya Mau dong berkahnya. Karena banyak banget hadiah yang menarik untuk para pemenang, ada air fryer, magicom, dan alat rumah tangga yang lainnya. Tuh, alat rumah tangga termasuk tangga-tangganya kita kirim ke rumahnya sobat ambiar ya. Nanti di segmen 3 akan kita mulai untuk kuis interaktif. Iya. Ambiar berbagi berkah. Mau dong. Tapi kalau ngomongin soal berkah dari bintang tamu kita yang pertama ini juga sangat luar biasa sekali. Ya. Dia hijrah, dia pindah dari Makassar ke Jakarta sampai akhirnya bisa menjadi seorang aktris yang cukup dikenal sama masyarakat dan dia termasuk anak muda yang berprestasi. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Aisyah Akila. Selamat pagi. Aisyah. Kamu tuh umurnya berapa sih Aisyah? Kok imut banget? Aku 21 tahun. 21 21 tahun Oh Om. my god, cuman beda 4. 4 kali pemilu sama aku. Kita berempat mengucapkan makasih. Sudah menyempatkan waktunya datang di sini sayang cantik. Kamu cantik. Makasih. Aisyah, kamu paling suka warna apa? Aku suka warna hitam, putih. Hitam. Hitam sama putih. Kalau aku sukanya kamu. masih pagi, mana puasa. Mending langsung piti aja deh. Masih pagi. Iya. Apa sih namanya juga orang usaha. Biar kalau lebaran tuh ada yang nanya misalnya. Iya, insya Ada yang Allah. nanya. Udah Sabar punya ya. pasangan belum? Sabar. Kan bisa gue kenalin. Siapa? Ini. Ini udah ada pacarnya, repot. Udah mana pacarnya? Ada. Udah ada. Ada. Oh, kamu udah punya pacar kan? Udah. Oke, Aisyah Akila, terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi minggu depan. Silakan. Kan masih pacar. Kita mau kasih lihat dulu ya. Ini perjalanan karir dari seorang Aisyah Akila. Geger. Sobat ambiar, aktris
cantik Aisyah Akila. Namanya ramai diperbincangkan publik karena status hubungan asmaranya dengan beberapa aktor tampan tanah air. Namun, tak disangka-sangka lah Sobat Ambyar. Ternyata di balik perjalanan karir secantik Aisyah Akila, dirinya harus rela berpisah meninggalkan sang ayah dan keluarganya selama bertahun-tahun. Selama kemana-mana kan selalu sama mamah gitu kan ya. Terus kan ini sama papa. Papa masih di Makassar. Di Makassar. Berarti LDR sama bokap sendiri. Long distance relationship. Gitu. Aku udah lama gak ketemu sama papa. Terus aku kan sama mama mulu. Kalau sama mama kan enak satu rumah kita. Kalau sama papa kan aku enggak. Terus bisa dibilang sih udah bertahun-tahun ya, tapi nggak bertahun sih. Sebenarnya terakhir 2020 ini aku sempat ketemu sama papa. Dia ke Jakarta, tapi pulang papa balik karena papa juga nggak bisa lama-lama di Jakarta kan. Aduh, jadi makin penasaran deh. Seperti apa sih perjuangan karir seorang Aisyah Akila? Cus kita tanyain langsung hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Aisyah Akila di Pagi-Pagi Ambyar. Aisyah, kamu pindah dari Makassar ke Jakarta tahun berapa itu? Aku tuh sebenarnya sempat umur 10 tahun, 2010 itu berarti 2010 ke Jakarta. Cuman itu aku cuman syuting sekali. Setelah itu aku pulang lagi ke Makassar. Di mana Makassarnya? Makassarnya ya. Aku waktu itu di Mapaodang. Mapaodang. Tahu kau Mapaodang? Tahu kau? Mapaodang. Tahu. Gak tahu. Pakai nanya Makassarnya di mana? Sebelah mana Bantaeng? Wah jauh ya itu. Jauh ya. Berarti Jauh. masih di Goa. Oh, Sopeng lebih jauh lagi. Oh, sama Bantaeng jauh? Jauh. Sama lapangan Banteng dekat apa enggak? Aisyah Akila. Iya. Akhirnya for good pindah ke Jakarta. Tinggal di Jakarta. Di tahun berapa? Di tahun 2016. 2016. Saat itu alasannya apa? Karena memang ada tawaran atau masih mencoba untuk casting sana sini? Waktu itu emang masih mencoba untuk casting, baru ketemu sama manajer pertama sebenarnya waktu itu. Pas ketemu Emang biasa kami memang. Lanjut sayang. Pas ketemu kan dipikirnya ya udah kita cuma pengen daftar aja, tapi ternyata memang langsung ada info untuk casting di salah satu production house. Langsung keterima saat itu? Alhamdulillah. Wow. Setelah itu. Yalah cantik. Itu langsung film. Sinetron sih itu aku. Sinetron. Oke, langsung dapat sinetron. Langsung pasti pemeran utama ya. Pendukung peran utama. Oke. Berarti memang kamu tuh niat pindah dari Makassar ke Jakarta itu untuk menjadi seorang aktris, memang niatnya? Ya passion sih. Memang passionnya di situ. Dari umur berapa kamu merasa bahwa passion kamu di bidang atau di dunia hiburan? Dari umur aku 10 tahun itu sih, aku tuh emang suka banget nonton film, nonton sinetron. Dulu tuh aku waktu masih kecil sebenarnya suka banget nonton sinetron yang Ronaldo Wati. Itu yang rambutnya. Oh, Karen dulu pemainnya. Apa? Ya rambutnya. Tomboy ya. Suka nonton itu nggak kamu? Mimpi Manis, Centini suka? Oh, jadi kamu terinspirasi dari situ masalah hidup nih. Sampai akhirnya kamu pengen terjun ke dunia hiburan. Izinnya gampang nggak sih kalau buat orang tua? Karena nggak semua orang tua memandang ini sebagai satu pekerjaan yang bisa diterima dengan baik sama mereka. Betul. Kalau dari mama sih, mama tuh support banget, malah mama yang membawa aku ke Jakarta, yang nemenin aku mulu ke Jakarta. Berarti mama yang support kau banget? Banget. Papa sih awal-awal sempat yang kayak nggak support sama sekali. Papa karena anak perempuan. Ya, ya wajar papa. Papa tuh nggak mau banget, sampai yang kayak buat apa sih, udah mending fokus aja di Makassar gini-gini. Sekolah apa? Ya sekolah dan ya nggak mau jauh sama anak gadisnya. Wajar lah namanya seorang ayah ya, ada kekhawatiran apalagi harus pindah pulau bukan hanya pindah kota. Kita mau ngasih lihat artikel yang satu ini buat kamu, silakan tanggapi. Inilah sosok Aisyah Akila, jadi tulang punggung keluarga. Aisyah Akila ingin buktiin sama papa mama.
Dan sekarang udah terbukti ya, cantik. Jadi tulang punggung keluarga. Kamu anak keberapa dari berapa bersaudara? Aku anak terakhir dari 5 bersaudara. Oh, anak bungsu. anak bungsu. Kamu tulang punggung keluarga. Ya, bisa dibilang seperti itu. Kalau boleh diceritain ekonomi keluarga kamu seperti apa sih? Sempat ada di masa-masa papa, kan papa kan kepala keluarga ya. Sempat ada di masa dimana papa tuh lagi jatuh-jatuhnya. Duh, aku sedih deh kalau ngebahas ini. It's okay. Gak apa-apa sayang. Lu mau nangis? Oh. Tapi gimana ceritanya kok kamu bisa menjadi tulang punggung keluarga? Karena ada kakak-kakak ya, kamu punya 4 kakak Ya. kan? Ya karena sebenarnya emang mau sih. Kamunya juga mau ya. Gak masalah ya selama memang Allah kasih rezeki sama Iya kamu, dong. kenapa enggak ya? Syah. Apa yang membuat kamu sedih, Aisyah Akil? Nggak apa-apa ya, kayak ngerasa emang untuk orang tua aja. Ya, semua untuk orang tua. Ayah kamu masih bekerja? Oh, papa udah nggak ada. Oh, I'm so sorry. Kapan beliau berpulang? 2022. Ya, Baru 2 tahun ya? Baru 2 tahun. lalu lama. Itu ketika kamu sedang berjuang di Jakarta. Bener. Apalagi kan aku sama papa tuh emang aku kan ditemenin sama mama. Aku ditemenin di Jakarta tuh sama mama. Papa tuh masih mengurus kerjaan di Makassar. Masih ngendel kerjaan yang ada di Makassar. Jadi emang jauh, lumayan jauh. Yang artinya papa kamu tahu ini adalah mimpi kamu untuk bisa berperan di dunia hiburan. Apa kalimat yang pernah beliau sampaikan, almarhum sampaikan ketika dia melihat kamu dalam sebuah karya atau karya-karya lain? Dalam FTV, sinetron, atau film? Sedih. Papa sih cuman selalu lebih ke kayak ngasih apa ya? Kayak ngasih saran, terus ngingetin mulu kayak kalau misalnya kamu udah di titik dimana kamu merasa Capek. bukan dimana kamu ngerasa Sudah hebat. ya udah ngerasa di titik itu, jangan pernah lupa sama orang-orang yang selama ini nemenin kamu. Jangan pernah lupa sama siapapun, selalu ingat, selalu nunduk, selalu diingetin juga sih untuk sholat, berdoa, jangan pernah lupa itu. Aku jadi sedih kalau ngebahas papa. Sosok papa di mata kamu seperti apa? Wow. The knight in shining armor. He's a hero. Ya. Banget. Nggak bisa ngedeskripsiin papa. Papa sama mama nggak bisa sih. Apa keinginan papa yang belum kamu wujudkan sampai sekarang? Keinginan papa yang belum aku wujudkan sampai sekarang, ya sebenarnya papa belum ngeliat aku sampai di titik sekarang. Papa tuh waktu itu masih ngeliat aku ya udah biasa aja gitu. Aku belum membuktikan gitu ke papa. Aku belum melakukan banyak hal, belum melakukan janjinya aku ke papa selama ini gitu sih. Seandainya kamu bisa menyampaikan sesuatu kepada papa tercinta, kamu manggil papa, ayah, atau bapak sebenarnya. bapak? Seandainya kamu punya kesempatan untuk berbicara kepada bapak, Sebenarnya sih cuma pengen kalau dikasih waktu ketemu papa lagi, cuma pengen satu kali aja duduk berdua ngobrol. mau bilang apa sama bapak? Just talk about life. What lives you've been through without him? Yeah, because it's been a hell of a ride. Aku jadi malu nangis. Kenapa harus malu? Kita manusia, kita punya perasaan, dan itu hal yang sangat manusiawi sekali, sangat biasa sekali. Satu kalimat untuk bapak. I'm sorry for everything. Aku cuma pengen minta maaf sama papa. Karena kayak aku masih belum banyak melakukan hal yang baik selama papa masih ada di sini. I just want to say sorry. Gitu. Oh. Aisyah Akila, kita berharap bahwa kamu tidak berlarut dalam perasaan.
wajar kita manusia punya perasaan, tapi perasaan kita belum tentu valid. Tentu saja bisa saja mereka yang melihat kamu sekarang sudah begitu sangat bangga sekali dengan perjuangan kamu, mengorbankan apa yang kamu miliki dari Makassar pindah ke Jakarta sampai akhirnya mewujudkan cita-cita kamu untuk bisa menjadi seorang aktris, termasuk mimpi kamu yang satu ini. Aisyah Akila memulai hak karir dari tidak punya tempat tinggal hingga bisa beli rumah. Kamu beli rumah tahun berapa? Itu sebenarnya di tahun 2020, 2021 kali ya, 2020. Di sini apa di Makassar? Di sini. Oh, di sini. Papa bilang apa? Berarti Bapak masih ada saat itu ya? Masih. Bapak bilang apa pas akhirnya? Wah, anak bungsu beli rumah nih. Papa tuh sering nangis. Sebenarnya kalau ngeliat aku kayak jarang mengeluarkan kata-kata tuh dia sering nangis. Jadi kayak misalnya aku membeli sesuatu yang biasanya aku selalu pasti dari mama, dari papa gitu. Ini aku membeli sesuatu atau enggak papa ngelihat aku ngeliat film aku, papa tuh selalu nangis, kayak nggak pernah ngeluarin kata-kata sih, dia cuma nangis. Bersyukur pasti. Nangis tuh artinya banyak loh, bangga, sedih, happy, macam-macam. Iya, bersyukur pun nangis juga. Tapi pasti nangis bahagia ya papa sayang ya. Sekarang di Jakarta tinggal masih sama mama? Sama mama masih. Sama mama. Untuk rumah yang kamu beli di Jakarta ini butuh berapa lama setelah kamu pindah ke Jakarta sampai akhirnya kamu bisa beli rumah di Jakarta? Aduh aku lupa lagi berapa lama ya. Bertahun-tahun sih. Bertahun-tahun, ada kali butuh 5 tahun, 6 tahun, 5 tahun untuk mengumpulkan uang itu. It's okay. Hebat kan? Hebat. Umur berapa sekarang? 21. Udah punya rumah. Luar biasa. Hebat. Tahun. Sudah punya properti pertama, sementara mereka yang umurnya di atas 30 tahun aja belum tentu punya properti. Betul. Sangat luar biasa sekali. Hey. Sabar. Tapi kalau buat Aisyah Akila, kalau sekarang pencapaian yang kamu rasa, aduh ini nih target gua sekarang, target aku sekarang ini yang satu ini, apa yang belum kamu capai, kamu rasa? Yang belum aku capai ya. Sebenarnya masih banyak sih. Sebenarnya aku tuh lebih mikirnya tuh lebih ke bagaimana membahagiakan mama sih sekarang. Gitu. Tinggal satu ya sendiri. Iya, tinggal mama aja. Sama kakak-kakak kamu yang lain. Iya, kakak-kakak. Kakak-kakak kamu ada di Jakarta atau di? Ada yang di Jakarta, tapi kebanyakan di Makassar sih. Cuman sebenarnya kan aku 5 bersaudara. 2 kakakku tuh udah nggak ada sebenarnya. Berarti kamu kalau lebaran tinggal 3. Iya, tinggal 3 aku bertiga saudara. Kalau lebaran pulang ke Makassar? Enggak, karena aku tuh biasa sebelum lebaran masih ada kerjaan, jadi biasanya kakak-kakak yang ke Jakarta. Jadi lebaran di Jakarta, baru after itu ke Makassar. Ya kalau misalnya ada waktu libur atau apa kemana. Kakak kamu sudah menikah? Yang pertama tapi udah nggak ada, udah nikah. Yang kedua belum, yang ketiga udah nikah, yang keempat belum. Oke, berarti keluarga inti hanya tinggal mama, kamu dan 2 kakak kamu. Ya. Dan kamu jadi tulang punggung keluarga. Iya. Ya sebenarnya kakak-kakak aku juga ada sih, kakak-kakak aku juga termasuk sih. Kan Akila, kamu tuh Bugis ya, Bugis Makassar kan? Iya. Bugis tuh cantik-cantik ya. Masya Allah, terima kasih. Oke, apa yang pengen kamu beliin buat mama kamu atau yang ingin kamu lakukan untuk mama kamu? Aku tuh sebenarnya pengen banget bawa mama ke ini sih, ke Mekah sih. Umroh, haji. Masya Allah. Masya Allah. Tinggal berangkat aja kan. Berangkat. Amin. Kita doakan semoga dimudahkan, dilancarkan, dan diberikan kesehatan jika memang itu terjadi untuk melaksanakan ibadah umroh di sana bersama dengan mama ya. Buat Aisyah Akila ini juga jadi inspirasi buat anak muda bahwa bekerja keras sedini mungkin gitu ya. Sampai akhirnya bisa mewujudkan impiannya, termasuk bisa beli rumah loh. Di saat umurnya berarti saat itu masih kurang lebih 18 tahun ya. 18 tahun udah bisa beli rumah loh. Hebat pisah. Keren banget. Aisyah Akila sukses, semakin bersinar karirnya di masa akan datang. Jadi kebanggaan keluarga, dan kita yakin Bapak tersenyum di atas. Betul. Amin ya Rob. Sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu lainnya. Yang satu ini juga prestasinya luar biasa. Keren banget. Salah satu anak diva pop Indonesia. Diva pop Indonesia. Oh, siapa namanya, King? Ini anak Krisdayanti, Loli kan, Aurel. Beda bukan lalu itu.
Tapi yang satu ini tahu nggak, prestasinya keren banget. Oh iya. Dan dia ini viral bukan karena menjatuhkan orang lain Iya, atau bener. ngomongin orang. Bener. Tapi Tahu nggak Tapi terakhir? diomongin orang. Nah, karena prestasinya. Terakhir datang ke sini karena prestasi juga. Tahu nggak prestasinya apa? Pacaran sama orang. Itu prestasi dia. Nah, ini serius aku nanya, aku nggak paham. Serius ini apa maksudnya? Wah, kamu belum pernah ketemu? Belum. Belum pernah ketemu? Iya, Kita panggil langsung. Mana? Sabian apa kabar? Tapi Loli pede banget, bagus. Ya Loli bagus tapi ini. Tapi nyanyinya juga enak kok, nggak jelek. Benar, nggak fales ya, Ki. Ya, bagus. Tinggal makrotnya aja. Bisa jadi juri lah nanti di acara-acara. Bagus, enak beneran Maaf, suaranya. di acara apa? Acara lawak. Kita berempat mengucapkan. Terima kasih. Aduh, Loli cantik banget pakai. Allah, ya kan ini biar auranya Ramadan. Ini baju siapa, Loli? Baju sendiri. Bagus bajunya loh. Coba muter dulu gitu, muter. Aduh. Ini dari Loli Unyu Collection. Siapa? Loli Unyu Collection. Loli Unyu. Loli Unyu. Lu jangan pada dipancing. Kalau lu nanya baju dari mana, dia jawab Loli Unyu Collection. Kalau lu nanya ntar buka puasa di mana, Loli Cafe. Tapi terus usahanya banyak. Berarti buat kalian yang umur-umur 12 tahun, umur 7 tahun, nih bagus ya bajunya. Beli baju. Tapi Kak Loli punya butik lagi ngeluarin baju-baju. Online aja sih, Kak. Online. Online Ada ya, di Pak? koleksinya. Oh Lucu. bagus ya lu. Ramadan tuh banyak banget ya orang ngeluarin baju muslim ya. Keren, Loli. Pinter Loli. Loli, kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Loli ini walaupun banyak usahanya, Iya. Sobat Ambiar kan terakhir datang ke sini karena pacaran sama cowok namanya Cito ya. Tapi katanya udah putus. Ah, udah putus, yang kemarin itu udah putus. Katanya udah putus. Nanti kita bahas ya. Tapi kali ini Loli dihujat sama netizen. Apa? Ada apa? Hujat. Kenapa coba mesti dihujat? Kita mau kasih Ya. lihat yang satu ini ya. Silakan sayang. Gebel, gebel, gebel. Gimana banget loh. Nama konten kreator Loli Unyu atau yang dikenal dengan sebutan Ibu Ona Loli Cafe. Oh my god. Kabarnya kini kembali dibicarakan oleh netizen. Bahkan sampai ada yang membuli dirinya. Ya ampun, kok bisa sih Kak Loli? Memangnya perbuatan apa lagi yang membuat Kak Loli dibully? Jadi penasaran deh. Cus Kak Loli, klarifikasi di sini. Loli, kenapa dibully sama netizen gara-gara apa sih Loli? Jadi itu tuh aku cover lagu, tapi lagunya itu tapi itu 4 tahun yang lalu videonya. Lagu apa? Yang tadi dinyanyiin. Oh, itu cover 4 tahun lalu. Itu cover 4 tahun. Iya 4 tahun yang lalu. Awet muda, kamu gak berubah ya? Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ada yang nge-up lagi ngambil dari YouTube aku. Oke. Terus? Bagus dong rezeki buat Loli. Amin. Dibilang apa emang? Hah? Dibilang apa? Dibilang nadanya kemana,
syairnya kemana, musiknya kemana, begitu. Kebangetan netizen kalau komentar emang bener ya. Tapi enggak lah, untuk tadi menurut kita ya. Ya maksudnya enggak nadanya kemana, nyanyi kemana, enggak gitu juga lah. Aneh juga kalau ada orang komentar gitu ya, terlalu berlebihan sih. Jadi itu 4 tahun yang lalu malah di-up lagi. Tapi kamu nanggepinnya gimana, Loli? Kalau aku sih nanggepinnya, ya kan nggak harus dikasih tahu juga, orang tahu kan aku bisa nyanyi gitu loh. Oh, orang-orang banyak. Oh iya, banyak orang udah tahu. Gitu, biarin aja. Loli ini penyanyi, netizen jangan suka menghujat, dia memang suka mengcover lagu. Terakhir dia mengcover lagu diva Indonesia, Chris John, bagus. Tinju dong. Yanti, nggak ada Chris John. Chris John tinju. Tapi katanya Loli ini dibully juga karena urusan sepatu. Ada lagunya tuh. Apa? Sepatu dari kulit rusa. Krik. Jangkrik. Emang lagi nggak ngelawak, lagi ngasih lagu. Iya. Iya. Nanti kita cari tahu kenapa dia dibully karena urusan sepatu. Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.